semua teman-teman Rotu PTN. Apa kabar nih? Yang pastinya harus sehat dan tetap semangat ya di masa pandemi seperti sekarang ini. Perkenalkan, aku Yesentara Manintias, mahasiswi pemanfaatan sumber daya perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya Angkatan 2019, dan sekarang aku sedang menempuh semester 5. Sebelumnya, aku kepingin mengucapkan selamat buat adik-adik mahasiswa baru yang sudah berhasil menjadi mahasiswa di kampus impiannya masing-masing. Selamat berproses dan tetap kobarkan semangat jiwa muda kalian untuk meraih impian dan juga cita-cita. Di sini aku ingin sharing mengenai tips dan trik kuliah online dan juga jurusanku nih. Yang pertama, jurusanku pemanfaatan sumber daya perikanan. Sesuai dengan namanya, pastinya nggak jauh-jauh dari ikan dong ya. Benar banget nih. Di sini kita belajar mengenai biologi perikanan, manajemen perikanan, dan juga teknologi penangkapan. Selain itu, kita juga belajar tentang berenang dan juga menyelam. Wah, seru banget kan ya? Tahu nggak apa lagi yang lebih seru? Di sini kita juga banyak banget loh praktikum lapangnya yang bikin kita sering-sering main ke laut. Tapi di masa pandemi kayak gini kita jadi nggak bisa praktikum offline, semuanya dilakukan secara online. Ngomong-ngomong soal pandemi, pastinya kampus-kampus di Indonesia sedang menerapkan belajar online ataupun kuliah di rumah dong ya. Kalau di jurusanku sendiri, terhitung sejak Maret 2020 sampai dengan Juni 2021 kita kuliah online nih, dan sekarang lagi libur semester. Ngomong-ngomong soal kuliah online, menurut kalian lebih seru mana sih? Kuliah offline ataupun kuliah online? Kalau aku pribadi lebih suka dan seru tuh kuliah offline karena kita bisa berinteraksi langsung sama dosen, asisten praktikum, dan juga ketemu teman-teman yang seru banget tanpa adanya kendala jaringan ataupun perangkat yang kurang kompatibel. Dengan kuliah online, kita nggak bisa berinteraksi secara langsung sama dosen, asisten praktikum, maupun teman-teman. Ada juga yang karena kendala jaringan ataupun perangkat yang kurang kompatibel. Dan akhirnya kita jadi mager, dan akhirnya menjadikan diri kita kurang berkembang atau bahkan nggak berkembang sama sekali sebagaimana harusnya yang kita lakukan di usia kita sekarang ini. Nah, maka dari itu aku kepingin membagi tips dan trik kuliah online ala aku. Oke, kita mulai dari poin yang pertama, yaitu ciptakan suasana yang nyaman di tempat belajar kalian. Kalian bisa belajar di ruangan yang terpisah ataupun di ruangan yang minim gangguan. Kalian juga nggak boleh nih, dan jangan pernah lakukan ini. Kalian nggak boleh kuliah di kasur terus laptopnya di pangku. 90% kalian bakal ketiduran, dijamin ya. Terus gimana sih kuliah yang nyaman tapi nggak bikin ketiduran? Caranya adalah kuliah di meja, duduk di kursi yang baik, lalu letakkan laptop kalian di meja, bersihkan meja kalian. Jadi yang di meja itu cuma laptop, alat tulis, dan juga buku catatan kalian. Pastinya kalian bakal nyaman banget nih untuk menerima pelajaran, dan juga poin yang penting juga nih buat memastikan cahaya cukup dan juga adanya sirkulasi udara supaya tidak pengap. Oke, kita masuk ke poin yang kedua nih. Poin yang kedua adalah berpakaian rapi dan jangan gunakan pakaian tidur ataupun pakaian rumahan. Kalau menggunakan pakaian tidur atau pakaian rumahan, pasti bawaannya malas dan kepengen tidur lagi. Bener gak nih? Oh iya, satu lagi nih, jangan lupa mandi supaya badan dan juga pikiran kita fresh untuk menerima pelajaran yang disampaikan oleh dosen. Dan bagi teman-teman cewek nih, jangan lupa tetap dandan ya supaya tetap terlihat cantik dan juga fresh, dan juga menjadikan suasananya tuh kayak kuliah beneran gitu. Iya sih, bener kuliah beneran, tapi rasa-rasanya kayak kuliah offline gitu. Meskipun kalian off cam atau cuman kelihatan setengah aja. Oke, poin yang ketiga adalah jauhkan segala gangguan yang ada di sekitar kalian. Kalau aku nih, yang paling sering tidak lain dan tidak bukan adalah notifikasi handphone. Kalian gitu nggak sih? Kalau aku tuh ada notifikasi HP tuh langsung kayak
respon banget gitu kan, ada apa nih, siapa nih yang ngechat gitu, langsung kayak pengen buru-buru balas gitu aja. Jadinya kita nggak fokus nih sama apa yang disampaikan dosen, apa yang sedang kita kerjakan, kita jadi nggak fokus. Kalian sering nggak sih kayak cuman balas chat aja akhirnya merambat ke medsos yang lainnya? Atau cuman aku aja nih? Oke, caranya adalah jauhkan handphone kalian dari jangkauan kalian, atau bisa juga nih mode silent handphone kalian letakkan secara tertelungkup. Jadi kalau misalkan nyala ataupun bunyi nggak ada suaranya, dan juga kita nggak tahu kalau handphone kita sedang nyala. Jadi kita tetap fokus dengan apa yang sedang kita kerjakan. Oke, silahkan dicoba. Kalau misalkan gangguannya dari luar, suara TV kencang, tetangga berisik, ataupun orang rumahan yang justru berisik, kalian bisa gunakan earphone atau headphone. Jadi suara yang kalian dengar itu cuma suara dari perangkat yang sedang kalian gunakan aja. Dan juga kalaupun kalian mau merespon, itu suara yang masuk cuma suara kalian aja, dan gak kecampur sama suara luar yang menjadikannya jadi tambah berisik dan juga gak jelas apa yang sedang kalian omongin. Oke, lanjut ke yang selanjutnya, yakni yang krusial banget nih, poin keempat, krusial sekali. Jangan menyepelekan setiap pelajaran. Tetap perhatikan dan juga tetap catat. Jangan lupa mencatat, ini poin yang paling penting. Kalau kalian mikir, alah nanti paling dikasih PDF-nya, nanti paling dikasih PPT-nya, nggak usah nyatet, atau mungkin nanti kan bisa di print gitu, kan nggak, kalian jangan kayak gitu ya. Ingat ya, nggak semua hal penting itu dicantumkan di file itu, bisa juga diomongin secara langsung, disampaikan secara lisan. Jadi kalian harus tetap mencatat supaya nggak ketinggalan hal penting. Oh ya, untuk yang di print, menurut aku lebih efektif menulis. Dengan menulis kan kita pastinya membaca dan lebih nyerap ke otak. Kalau misalkan di print, kita bisa aja tuh lupa ngebaca. Bener gak nih? Kalau misalkan nyatetnya kan bisa nanti-nanti aja setelah kelas. Kurang setuju sih. Pasti nantinya bakal mager, atau kalau nggak ketumpuk sama tugas yang lain, jadi kalian nggak sempet buat nyatet. Jadi tetap usahakan mencatat saat kelas berlangsung. Gak apa-apa tulisannya jelek, bisa dibagusin lagi, asalkan kalian mencatat saat pelajaran sedang berlangsung. Oke? Poin yang kelima, ini antara boleh dan tidak boleh ya. Kalau misalkan di perkuliahan kalian diperbolehkan untuk minum, sediakan tumbler ataupun minum di meja kalian supaya kalian nggak perlu bolak-balik ke belakang buat ambil minum dan akhirnya ketinggalan apa yang sedang disampaikan sama dosen. Nah, poin yang terakhir nih, poin ke-6. Ini pesan-pesan untuk para deadlineer ya, aku kira. Secepatnya kerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Kalaupun kalian berpikiran, kan bisa dikerjain nanti, kan deadline-nya masih lama. Gak boleh gitu. Kalian harus menyicil tugas, karena tugas yang lain bakalan datang tanpa diundang. Atau paling gak kalian menyediakan bahannya ataupun mengkonsep, supaya meringankan beban kalian seandainya tugas menumpuk di belakang. Oke. Supaya kalian juga punya waktu istirahat, punya waktu me time, dan juga punya waktu belajar yang cukup kalau ada kuis di tengah-tengah perkuliahan. Ngomong-ngomong soal waktu tidur dan juga me time, ini menurut aku penting banget ya, supaya kita itu tetap fokus dan juga nggak stres selama perkuliahan berlangsung. Oke? Berakhir sudah tips dan trik kuliah dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat dan juga tetap jaga kesehatan. See you next time guys.